Ada 3 jalan dalam hidup, dan jalan yang kamu ambil akan menentukan hidupmu. Tergantung pada pilihanmu, kamu bisa menjadi miskin selama sisa hidupmu, atau kamu bisa menjadi sangat kaya selama sisa hidupmu. Mari kita cari tahu jalan mana yang akan membuatmu kaya paling cepat. Menurut M.J. DeMarco, penulis buku The Millionaire Fast Lane, yang menjadi miliarder di usia 30-an setelah mendirikan layanan penyewaan limusin limos.com, ada 3 jalan dalam hidup, yaitu trotoar, jalur lambat, dan jalur cepat. Dia menyarankan jika kamu ingin meraih kekayaan di usia muda, pilihlah jalur cepat. Lalu bagaimana kita bisa menggunakan jalur cepat? Kita bahas dulu 2 jalur lainnya. Pertama adalah trotoar. Trotoar adalah jalan pilihan bagi mereka yang mengorbankan hari esok demi hari ini. Mereka tidak memiliki konsep uang. Begitu mereka memiliki uang, mereka membeli barang-barang yang selalu mereka inginkan. Dan mereka hidup dengan itu setiap hari. Bahkan jika mereka memiliki pekerjaan bergaji tinggi, orang-orang di jalan ini selalu mengatakan bahwa mereka tidak punya cukup uang. Siapapun dapat melihat bahwa jalan ini adalah jalan menuju kehidupan yang gagal. Jalur kedua, jalur lambat. Jalur lambat adalah jalur untuk orang-orang yang mengorbankan kebahagiaan hari ini untuk masa depan yang cerah. Mereka bekerja dari jam 9 pagi hingga 6 sore dan menabung uang yang mereka peroleh dari pekerjaan atau bisnis mereka di bank. Bunga yang mereka terima biasanya 2-3%. Ini adalah kehidupan yang lebih baik daripada mereka yang berjalan di trotoar tanpa masa depan. Dengan bekerja keras di masa muda, akhirnya di masa tua baru bisa melepaskan diri dari tekanan finansial. M.J. DeMarco, penulis buku ini, mengatakan jangan sia-siakan masa mudamu dengan bekerja. Jadilah kaya selagi muda dan nikmati hidup. Jadi, ambillah jalur cepat. Baik, aku akan jelaskan secara singkat mengenai jalur cepat dan jalur lambat. Katakanlah kamu adalah seorang guru yang mengajar siswa di sebuah tempat kursus. Jumlah maksimum siswamu sebanding dengan ukuran tempat kursus. Katakanlah kamu bisa menampung 50 siswa dan mereka membayar 200.000 per bulan untuk uang lesnya. Setelah biaya sewa, pajak, dan biaya-biaya lainnya, kamu akan mendapatkan keuntungan bersih sebesar 7-8 juta. Keuntungan yang lumayan, namun belum cukup untuk mencapai kebebasan finansial. Bayangkan kamu telah membuat kursus online. Siswa di seluruh wilayah Indonesia menjadi target siswamu. Katakanlah 1.000 siswa dari jutaan atau puluhan juta siswa Indonesia mengambil kursusmu. Jika kamu mengenakan biaya hanya Rp100.000 per orang, itu berarti Rp100 juta per bulan. Ada batasan murid di kursus atau tempat les, tetapi tidak ada batasan jumlah murid di kursus online. Kamu dapat memiliki 10.000, 100.000, atau 1 juta siswa yang mengikuti kursusmu. Di sebuah lembaga ada 10, 50, 100 siswa. Ada batasan yang jelas untuk keuntunganmu karena kamu menghasilkan uang dengan jumlah yang kecil. Tetapi dengan kursus online, kamu dapat menghasilkan uang dengan jumlah yang besar. 1.000, 10.000, 100.000 siswa. Bukan hanya kamu dapat menghasilkan banyak uang secara online, tetapi setelah kamu membuat kursus, kamu juga dapat menjualnya selama 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan lain-lain. M.J. DeMarco mengusulkan 5 bisnis jalur cepat. Yang pertama adalah sistem penyewaan, yang kedua adalah pengembangan situs web dan perangkat lunak, yang ketiga adalah sistem konten, yang keempat adalah sistem distribusi, dan yang kelima adalah sistem sumber daya manusia.
Pertama, jenis sistem sewa melibatkan investasi di real estate seperti rumah, kos, kantor, dan apartemen dan mendapatkan uang dari sewa. Seiring waktu, nilai properti akan meningkat sehingga kamu dapat memanfaatkan apresiasi pasar yang besar. Sistem bisnis ini efisien di mana kamu tidak perlu melakukan banyak hal kecuali memperbaiki properti ketika terjadi kerusakan. Yang kedua adalah monetisasi melalui situs web, pengembangan perangkat lunak, dan lain-lain. Inilah cara penulis M.J. DeMarco menjadi seorang miliarder. Dia melihat bahwa pelanggan kesulitan menemukan layanan limusin berkualitas tinggi. Jadi, dia membuat situs web untuk menghubungkan pelanggan dengan perusahaan limusin. Kalau dia memulai bisnis ini dengan kantor fisik di bandara, paling banter dia hanya dapat menjual layanan kepada orang-orang yang melewati kantornya. Tetapi dengan membuat situs web dan aplikasi, semua orang di dunia menjadi target marketnya. Dan jumlah penjualan yang dapat dia lakukan tidak terbatas. Ketika kamu membuat sistem bisnis seperti ini adalah telur emas yang bekerja 24 jam tanpa istirahat dan menghasilkan pendapatan untukmu. Ketiga, sistem konten melibatkan penyediaan konten seperti video, artikel, dan foto, dan menerima royalti dari pendapatan iklan. YouTube yang sedang kamu tonton saat ini adalah contoh utama. Setelah kamu membuat produk konten, produk tersebut dapat diputar tanpa batas waktu, sehingga pendapatan terus mengalir. Buku dan e-book juga merupakan contoh produk konten. Di Creator Market, kamu dapat menjual e-book yang dapat membantu orang lain berdasarkan pengetahuan dan pengalamanmu. Saya akan meninggalkan tautan ke YouTube dan Google Drive untuk penjualan e-book di komentar. Kamu bisa menghasilkan uang yang belum pernah kamu hasilkan sebelumnya, dan itu akan jauh lebih banyak daripada yang kamu bayangkan. Keempat, sistem distribusi, contohnya Tokopedia atau Shopee. Jika kamu membuka toko di jalan yang ramai dan menjual produkmu, kamu mungkin mendapatkan beberapa pembeli per hari. Tetapi dengan belanja online, 100 kali atau 1000 kali lebih banyak orang yang akan datang ke tokomu. Keuntunganmu akan lebih rendah daripada offline, tetapi kamu dapat meningkatkan keuntungan dengan volume penjualan yang lebih tinggi. Pada tahun 2023, populasi Indonesia akan mencapai lebih dari 270.000 jiwa. Jadi meskipun hanya 10% dari populasi yang membeli produk secara online, 27 juta orang akan menjadi pelangganmu. Sistem distribusi kurang menguntungkan dibandingkan toko fisik, tetapi sistem distribusi adalah strategi untuk meningkatkan volume penjualan dan menghasilkan banyak uang. Terakhir, yang kelima, sistem sumber daya manusia adalah caramu mengembangkan bisnis dengan mempekerjakan orang untuk bekerja untukmu. Hal ini bisa terjadi di industri apa saja, tetapi contoh termudah yang kita miliki di sekitar kita adalah minimarket 24 jam yang mempekerjakan orang, melatih mereka, dan membuat mereka menjalankan tokomu. Ini adalah yang paling tidak efisien dari 5 sistem jalur yang ada, karena kamu harus terus melatih dan mengelola karyawan yang berarti kamu harus membayar tenaga kerja. Namun, kamu bisa menghasilkan uang dengan memiliki beberapa bisnis, yang berarti kamu harus terus melatih dan mengelola karyawan. Kesamaan yang dimiliki oleh kelima bisnis jalur cepat ini adalah fokus pada efisiensi tinggi dan memaksimalkan penjualan. Prinsip bisnis jalur cepat adalah mereka dapat mendatangkan lebih banyak pelanggan tanpa batasan ruang dan waktu. Idenya adalah mereka dapat melayani banyak orang dengan keuntungan yang besar, dan keuntungan yang terkumpul dapat digunakan untuk melakukan diversifikasi dan pengembangan bisnis.
yang mengarah pada keuntungan yang lebih besar dan pengaruh yang lebih besar dari waktu ke waktu. Demikian menurut M.C. DeMarco. Pada akhirnya, strategi untuk menjadi kaya adalah dengan menciptakan sistem bisnis yang bebas dari batasan ruang dan waktu di bidangmu dan menciptakan strategi yang mendatangkan banyak pelanggan. Jika kamu ingin mencapai kebebasan finansial di usia 30-an, 40-an, 50-an, atau bahkan setahun lebih muda, kamu hanya perlu berpikir secara berbeda dan menciptakan jalur cepatmu sendiri. Kamu pasti bisa. Kreator market tidak akan pernah berhenti membuat dan berbagi konten berkualitas. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa lagi.